Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Diro, NIM E2019-1101, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video atau teori yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Dan pengertian dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis perekonomian mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Di dalam ekonomi dua sektor tersebut terdapat beberapa aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagai besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. 4. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Lalu ada juga hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi pendapatan rumah tangga adalah faktor yang penting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Ada tiga tingkat pengeluaran, yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pendapatan akan ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga akan ditabung. Lalu, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah kecondongan mengonsumsi, yaitu pertama, kecondongan mengonsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengonsumsi rata-rata merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lalu ada juga kecondongan menabung, yaitu yang pertama, kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan yang rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya, dan fungsi tabungan, yaitu yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi yaitu pengeluaran dan perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksinya. Investasi meliputi pengeluaran, yaitu yang pertama pembelian barang modal, penggantian barang-barang modal yang telah dipersiapkan, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Adapun fungsi investasi, yaitu fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau lain-lain. Adapun fungsi investasi, yaitu fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang
tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi berpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi pula investasinya. Ya, selanjutnya faktor penentu investasi yaitu tingkat keuntungan yang telah diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Terus yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.